Halo teman-teman, kenalin saya Izul, kembali lagi di Belajar Linux Administrator. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur permission atau hak akses pada Linux. Oke, langsung saja masuk ke videonya. Oke, di sini kita sudah masuk di VirtualBox-nya. Seperti biasa kita masuk ke terminal. Oke, di sini langkah pertama adalah kita buat folder baru terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita cek dulu. Di sini kita buat folder baru dengan perintah mkdir. Contoh dengan nama uji coba misalnya. Nah, di sini itu cannot create directory uji coba karena saya sudah membuat directory tersebut ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya sudah membuat direktorinya. Jadi ini tidak bisa dibuat lagi karena namanya sama. Oke, di sini kita ketika sudah buat direktorinya, kita masuk ke direktori tersebut. Di sini sudah masuk, ditandakan dengan tulisan ini /uji coba. Dan di sini kita buatkan file baru. Kita bisa menggunakan perintah touch ataupun v ya untuk langsung mengisi di dalamnya. Namun di sini untuk supaya lebih gampang, saya akan menggunakan perintah nano. Nano ini sama seperti v, bisa langsung mengedit di dalam file tersebut ya. Namun dengan tampilan yang lebih user friendly. Caranya adalah ketikkan perintah nano dan nama filenya misalnya tugas.txt. Oke, nah di sini maka kita akan langsung masuk di text editornya ya. Nah, di sini juga kita bisa langsung mengetikkan isi di dalam filenya. Contohnya adalah ini adalah contoh isi teks dari editor nano. Oke, dan jika sudah berbeda dengan perintah v, untuk perintah nano ini ketika kita ingin keluar dan simpan, itu pertama kita ketikkan ctrl+o. Nah, di sini akan diarahkan namanya kita benar sudah tugas.txt, kita ketik enter, kemudian keluar ctrl+x. Nah, maka sudah terbuatlah file yang tadi kita edit ya. Kita bisa cek di sini akan muncul file baru yang tadi kita buat tugas.txt. Kita bisa lihat isinya juga dengan perintah cat. Oke, nah akan muncul. Nah, di sini kita akan melihat hak permission dari file tersebut yang kita buat. Caranya adalah dengan tekan perintah ls-l untuk detailnya ya. Nah, untuk detailnya di sini itu adalah ada tulisan di sini ya. Ini adalah hak permission dari filenya. Nah, jadi untuk hak permission di sini itu dibagi menjadi 3 akun ya, atau 3 pengguna. Yang pertama itu adalah untuk pengguna utama, pemilik atau ownernya sendiri ya. Kemudian yang kedua itu untuk grup, dan yang ketiga adalah untuk user lain atau akun lain gitu ya. Nah, di sini ditandakan itu dibagi menjadi 3 digit setiap pengguna. Nah, misalkan di sini untuk akun pemilik atau owner, di sini dibagi menjadi 3 digit. Nah, di sini ditandakan ini dengan RW min, yang artinya ini adalah R untuk read atau membaca, W untuk write atau menulis ya, menulis ataupun mengedit file. Dan di sini ada min, yang artinya ini tidak bisa mengeksekusi. Nah, seharusnya di sini ada mengeksekusi file ya, ada X, jadi untuk fullnya itu RWX. Kemudian di sini untuk group itu hanya R saja atau hanya bisa membaca saja. Sama juga untuk user lain. Nah, oke. Di sini kita coba lihat juga di hak permission di foldernya. Untuk folder uji coba ya. Nah, di sini kita lihat ini folder uji coba ya. Nah, kenapa beda dengan yang tadi? Di depannya itu ada D-nya. Nah, D di sini mengatakan ini adalah sebuah directory ya. Ini semua adalah directory. Nah, jadi di depannya ada huruf D-nya semua ya. Dan 3 baris awal ini untuk user pemilik atau owner dari directory ini. Nah, sini itu full ya, bisa membaca, menulis, dan juga mengeksekusi atau RWX. Dan untuk group ini hanya R dan X saja atau baca dan mengeksekusi. Dan untuk user lain, di sini min-min semua nih tiga-tiganya. Yang artinya tidak memiliki akses apapun untuk user lain. Nah, maka dari itu di sini seharusnya kita tidak bisa mengakses folder uji coba menggunakan user lainnya. Kita bisa langsung coba saja. Pertama kita ubah user kita terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang belum buat user, itu di video sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara membuat user baru. Ya.
sini kita ganti user dengan perintah su min nama usernya. Di sini nama user saya yang kemarin saya buat itu adalah anggota 1. Ketik enter, masukkan password dari user tersebut. Oke, di sini kita sudah masuk. Untuk memastikan bahwa kita memang sudah benar-benar pindah di user lain, itu kita ketikkan perintah UMI ya. UMI untuk mengetahui kita ada di user mana sih. Akan muncul nama usernya. Di sini saya menggunakan anggota 1 gitu. Oke, kita akan mengecek hak atau apakah benar hak akses dari uji coba ini tidak mengizinkan user lain untuk melihatnya. Coba kita pindah ke direktori tersebut yang berada di home Izul Vicky, ini adalah usernya, dan ada di folder atau direktori uji coba. Tekan enter. Oke, sini benar saja ya, ternyata akses kita ditolak karena di sini dalam permission direktori uji coba ini tidak mengizinkan user lain untuk melihat isi dari direktori tersebut. Nah, kemudian di sini supaya user lain bisa melihatnya, kita akan mengizinkan hak permissionnya. Kita kembali terlebih dahulu di user pemilik direktori tersebut, yang di sini adalah user utama saya, itu dengan nama Zulfikri. Kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah chmod. Nah, chmod di sini itu singkatan atau kependekan dari change mode ya. Jadi fungsinya untuk mengubah atau mengatur hak permission dari direktori maupun file. Di sini kita ketikkan chmod. Nah, kita perhatikan teman-teman. Di sini di folder uji coba itu kan ada hak akses 3 ya, dibagi menjadi 3 untuk hak akses. Ada read, write, dan juga eksekusi. Nah, ketiga hak tersebut itu memiliki arti atau memiliki angkanya ya. Jadi ketika kita ingin memberikan hak, kita bisa menuliskan dengan angkanya. Contoh, untuk hak akses read atau membaca itu memiliki nilai 4. Kemudian untuk hak write atau menulis itu memiliki nilai 2. Oke. Kemudian untuk hak X atau eksekusi itu memiliki nilai 1. Nah, jadi jika kita ingin memberikan hak full kepada user, itu adalah kita jumlahkan semua, masukkan semuanya. Ya. Artinya kita tambahkanlah semuanya. 4 untuk baca, tambahkan dengan 2 untuk write, dan tambahkan 1 untuk eksekusi. Jadi totalnya itu adalah 7. Nah, 7 itu untuk satu pengguna atau satu mode ya. Oke, kita contohkan saja langsung. Sini saya akan mengizinkan semuanya atau akses full untuk user saya sendiri, yang artinya di sini saya tuliskan 7 ya, karena 4 ditambah 2 ditambah 1 ya, hasilnya 7. Kemudian untuk grup saya hanya izinkan untuk membaca dan mengeksekusi ya. Ingat, baca itu 4 dan eksekusi 1, dan jika jumlahkan itu artinya 5. Oke, kita tulis 5. Dan untuk user lain itu saya izinkan hanya membaca dan mengeksekusi saja, sama seperti grup. Artinya 4 untuk baca dan 1 untuk eksekusi. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke. Nah, kita sudah berikan nilainya nih. Nilainya 7 untuk user pemilik atau owner, 5 untuk grup, dan 5 juga untuk user lain. Oke. Kemudian kita ketikkan direktorinya. Sini adalah uji coba ya. Oke, sudah, enter. Nah, kita bisa cek langsung menggunakan perintah ls-l. Nah, di sini bisa kita cek. Nah, di mana sebelumnya direktori uji coba ini untuk user lain itu tidak mempunyai hak apapun ya di sini. Min semua artinya tidak punya hak apapun. Nah, setelah kita ubah dengan perintah chmod 755 uji coba ya, maka direktori uji coba ini akan menambahkan hak pada user lain, yaitu R dan X, di mana bisa membaca dan juga mengeksekusi. Nah, kita juga bisa mengeceknya langsung dari user lain ya. Seperti biasa, kita pindah user terlebih dahulu. Perintahnya adalah su spasi strip spasi nama usernya. Masukkan passwordnya seperti biasa. Oke. Kemudian kita pindah ke direktori yang ada di direktori pemiliknya atau owner dari file yang membuat direktorinya. Itu ada di home slash nama user yang buat direktori uji coba. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk karena kita sudah memberikan akses untuk user lain. Artinya kita di sini untuk user lain sudah bisa masuk ke direktori uji coba. Dan kita bisa lihat isi dari direktori ini. Ini ada
isinya adalah file yang tadi kita buat, yaitu tugas.txt. Kita bisa lihat isinya dengan perintah cat. Nah, ini bisa ya. Nah, di sini karena kita tadi hanya memberikan hak untuk melihat dan mengeksekusi direktori atau file untuk uji coba di user lain. Nah, di sini saya akan coba memberikan akses untuk mengedit juga ya di user lain. Maka dari itu, kita akan tambahkan haknya untuk user lain. Seperti biasa, kita masuk di user utama kita yang membuat direktorinya. Oke. Perintahnya adalah chmod kembali ya. Namun angkanya berbeda. Untuk tadi kan itu 755 ya. Di mana 755 untuk user lain itu 5, artinya hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Nah, di sini saya akan ubah untuk user lain itu bisa baca dan mengedit atau full mungkin ya. Saya coba full untuk semua akun, semua pengguna, baik owner, group dan juga user lain. Jadi untuk full berarti 777. Folder uji coba. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Sini sudah berubah. Status hak dari direktori uji coba ini adalah rwx, rwx, rwx ya. Jadi full untuk owner, full juga untuk grup dan juga full untuk user lain. Kita cek langsung menggunakan user lain. Lakukan perintah su. Oke, masukkan passwordnya. Nah, kita coba masuk ke direktorinya yang berada di Zulfikri uji coba. Cek, oke. Kita coba edit file tersebut ya, apakah bisa. Kita coba menggunakan perintah nano txt. Oke, dan di sini ternyata kita masih belum diizinkan untuk mengedit atau menuliskan di dalam file ini ya. Kita coba keluar dulu. Kita lihat hak akses dari filenya. Dan ternyata di sini kita belum mengganti hak akses pada filenya ya. Jadi kita lupa untuk menambahkan hak akses pada filenya juga ya. Jadi untuk yang tadi kita rubah di chmod 777 ini adalah mengizinkan untuk mengedit di direktorinya saja, belum di file di dalamnya. Kita rubah kembali ya. Kita masuk ke user pertama kita. Kemudian pergi ke direktori coba dan ubah hak aksesnya menjadi full untuk file tugas.txt. Oke, seharusnya di sini sudah menjadi rwx ya. Itu saja sudah berubah. Oke, kita langsung cek dengan akun lain. Masukkan passwordnya seperti biasa. Pindah direktori lagi. Coba. Kita ketik ls. Nah, filenya sudah ada. Kita coba edit dengan editor nano. Txt. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Ternyata tadi saya lupa untuk mengubah hak aksesnya juga di file ini. Di sini kita bisa menambahkan misal file ini berhasil diedit dengan user lain, gitu ya. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita lihat isi dari file tersebut. Nah, sudah berhasil kita tambahkan ya. Nah, di sini untuk keamanan ya, saya akan ubah kembali untuk user group dan user lain supaya tidak bisa membaca dan juga menulis pada direktori saya ya. Kita pindah dulu. Nah, di sini kita akan memberikan hak hanya bisa menulis dan mengedit untuk owner yang artinya 6 dan tidak ada hak apapun untuk grup dan user lain. Itu jadi nilainya adalah 600 ya untuk direktori uji coba. Oke. Nah, di sini kita bisa coba lihat di sini sudah tidak ada akses apapun untuk grup dan juga user lainnya. Kita bisa cek lagi menggunakan user lain. Kita coba masuk ke direktori tersebut. Nah, sudah berhasil kita rubah hak aksesnya. Dan di sini user lain yang mencoba mengakses direktori tersebut akan ditolak ya, karena tidak mendapatkan izin dari pemilik. Oke, itu tadi tutorial atau materi mengenai hak akses pada Linux ya. Jadi untuk refleksi saja terkait
materi yang tadi saya sampaikan untuk diri saya sendiri ya. Jadi apa itu sih fungsi dari permission sebenarnya? Jadi permission ini digunakan untuk mengatur sebuah file ya, untuk mengizinkan supaya apakah bisa membaca, menulis maupun mengeksekusi dari file atau directory yang kita konfigurasi di situ. Kemudian yang kedua, mengapa 777 itu berbahaya? Nah, sebenarnya yang sudah kita pelajari bahwa akses dengan nilai 7 itu memberikan akses full ya, gabungan dari read, dan juga eksekusi sehingga bernilai 7. Nah, itu sama saja kita memberikan akses full atau kunci rumah kita ke orang lain gitu ya. Jadi user lain itu bisa masuk ke sistem kita dan bisa saja menghapus isi file dari sistem kita gitu ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali jika kita mengatur permission kita menjadi 777. Kemudian yang ketiga adalah kapan waktunya kita menggunakan nilai permission 644 ya. Jadi waktu yang tepat untuk menggunakan nilai tersebut adalah ketika kita ingin sebagai owner itu kita bisa mengedit dan juga membaca isi dari directory atau file. Namun untuk group dan orang lain itu hanya bisa membaca isi dari directory atau file tersebut. Kemudian perbedaan read dan juga write. Jadi read itu adalah permission untuk mengizinkan hanya membaca file atau directory saja. Kemudian untuk write itu adalah mengizinkan untuk mengedit atau menuliskan file atau folder tersebut. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.